Selamat pagi semua ya, kita teruskan topik bahan hari ini ya. Berlanjut setelah kita kemarin mempelajari konsep dasar dan terutama merumuskan tujuan ya, apa yang mau kita capai ya, atau sama dengan cita-cita lah. Cita-cita itu harus dituliskan, diungkapkan dan dijabarkan karena itu akan menjadi panduan. Jadi ibarat seperti kita mau pergi dari satu tempat ke tempat lain, itu harus tahu tujuannya ya. Kalau tidak ada tujuan ya apa istilahnya ngelayap ngeluyur sana kemari, tidak ada sampai ke tujuan ya. Jadi kalau organisasi punya tujuan, itu sudah merupakan hal mendasar manajemen bisa dilakukan ya, tahap paling mendasar dalam manajemen ya. Kemudian saya pakai analogi seperti ini, kalau kita sampai ke tujuan, kalau tujuan itu tidak dijabarkan secara spesifik menjadi tujuan yang lebih konkret, itu juga tidak banyak berguna ya. Seperti kita jelaskan kemarin, tujuan itu ada hierarkinya ya. Hierarki atau tingkatan tujuannya dari visi, turun ke misi, turun lagi ke sasaran objektif ya. Sasaran objektif ini amat berguna karena menjadi panduan apakah visi dan misi itu sudah tercapai atau belum ya, dalam tahapan yang kira-kira mampu ditempuh ya. Jadi saya pakai analogi, kalau kita pergi dari satu tempat ke tempat lain ya, pakai kendaraan misalnya, kendaraan itu kan punya alat speedometer atau odometer yang ada di situ ya, itu menunjukkan berapa banyak kecepatan, berapa jarak tempuh kita. Nah ibarat seperti itu ya, kalau kita dalam perjalanan tidak punya alat seperti itu, sama seperti organisasi tidak punya sasaran objektif ya. Yang smart itu kan spesifik, measurable, achievable, realistic, dan timely ya. Jadi harus spesifik, detail, terukur ya, kemudian mampu tercapai dan cukup realistis dengan keadaan kondisi kita sekarang, dan terakhir harus dijabarkan dalam batasan waktu yang tepat, misalnya setahun, 2 tahun, 3 tahun. Minggu lalu sudah kita bahas ya contoh-contohnya di banyak organisasi seperti apa. Nah sekarang kita masuk ke tahap berikutnya. Setelah kita paham tujuannya ya, kita harus tadi itu, tujuan harus sebisa mungkin realistis dibilang ya, realistis. Nah, melihat dari mana? Melihat dari kondisi perusahaan atau organisasi ya. Kondisinya seperti apa? Nah sekarang kita coba menilai kondisi ya. Kondisi yang dihadapi organisasi itu bisa eksternal di lingkungan luar ya, karena organisasi itu adalah suatu bentuk sistem yang merupakan subsistem dari sistem yang lebih luas ya. Berarti kita harus berkaca ya, kita menghadapi situasi apa ya. Karena organisasi akan menghadapi situasi yang di luar lingkungannya, yang juga akan berdampak pada kemampuan dia mencapai tujuannya ya. Kita bahas hari ini ya, bagaimana kita melakukan analisis lingkungan eksternal perusahaan ya. Melakukan analisis lingkungan eksternal perusahaan. Kenapa perlu? Ya, kenapa? Karena prinsipnya begini ya. Sebagai satu subsistem dari sistem yang lebih luas, organisasi itu harus mampu ya mengantisipasi ya. Atau dengan kata lain mampu membuat perakiraan. Perakiraan ya, bukan merupakan ramalan, bukan. Tapi dia sudah bisa anticipate, sudah bisa memperkirakan kemungkinan kita akan terjadi seperti apa. Dan organisasi akan banyak bertumpu pada yang dinamakan perceptual acuity dalam bahasa Inggrisnya, kemampuan untuk menangkap, mengindrakan apa yang terjadi sebelum sesuatu jelas ya. Before the fog clears. Maksudnya gini, kalau kita menghadapi kabut, ya pagi ini agak kabut ya, kita nggak bisa lihat ke depan. Kalau menunggu kabutnya hilang baru kelihatan hantu kita. Kita harus bisa memperkirakan sebelum kabutnya hilang ini kita apa, akan berhadapan sama apa. Nah, itu namanya perceptual acuity. Kita mampu memperkirakan terlebih dahulu yang akan terjadi itu apa. Ya. Supaya begitu terjadi nanti kita tidak langsung berbenturan, berhadapan yang berakibat serius ya. Jadi kemampuan mempersepsikan apa yang akan terjadi sebelum sesuatu jelas.
Itu bukan mirip seperti meramal atau menujum gitu ya, kayak dukun gitu, enggak seperti itu ya. Eh, Bukan ilmu seperti itu. Forecast ini dilakukan berdasarkan apa yang mampu kita tangkap dari kondisi kita sekarang. Ya, ya kondisi zaman, perubahan zaman itu sebenarnya bisa kita lihat trennya, yaitu harus kita sadari sepenuhnya. Ya, misalnya ya, produk kita itu mempunyai saingan yang akan mungkin menggerus habis pendapatan kita. Itu harus kita rasakan terlebih dahulu di depan. Ya, misalnya ya, kantor pos. Kantor pos dulu kan orang mengirim informasi semua secara tertulis, ya, lewat surat tulis tangan, kirimkan lewat pos, ya, beli perangko, tempel perangkonya, tulis ini. Semua orang berkirim dalam surat, surat menyurat semua dalam bentuk hard copy, dikirim secara fisik. Ya. Kalian nggak pernah ngalami mungkin berkirim surat cinta, nggak pernah ya? Kirim surat tulis tangan, gambar-gambar, ada fotonya tempel situ ya. Ya surat cinta kayak gitu ya. Saya pernah alami kayak gitu zaman dulu. Sekarang orang nembak pakai PA. Ya. Itu ya, dulu apa-apa lewat lewat fisik ya. Kantor pos dulu harusnya bisa mengantisipasi kecenderungan zaman bahwa terjadinya perkembangan teknologi digital menyebabkan orang tidak lagi memakai jasa mereka. Yang paling puncak biasanya terjadi pada saat hari raya besar seperti Lebaran atau Natal dan Tahun Baru, itu mereka mengirim kartu ucapan selamat kan nggak lagi sih populer sekarang. Dulu orang beli tiap hari Lebaran, orang banyak beli kartu Lebaran itu ya, orang jualan kartu juga banyak tuh ya, kartu itu dimasukkan surat, ada gambarnya macam-macam. Waktu saya kecil ke SMP sih pernah bikin kartu kecil gitu ya, saya jual, banyak teman-teman yang pesan dulu ya, kartu Lebaran, bikin kayak motif kayak apa, ketupat segala macam itu ya. Soalnya nggak musim lagi ya, harusnya bisa diperkirakan kantor pos, apalagi itu pabrik membuat kartu itu ya, itu nggak akan laku lagi. Ya, harusnya sebelum ini terjadi mereka antisipasi sebaik-baiknya. Oh, produk saya nggak akan dipakai orang lagi, saya akan berpindah ya, mempersiapkan bidang bisnis lainnya misalnya. Kalau dia terus-menerus nggak berantisipasi itu benar anjlok habis, ya. Habis nggak dapat pendapatan apapun. Ya. Nah itu berarti itu adalah kemampuan dia Pak, menangkap lingkungan eksternal dia sehingga dia mampu mengantisipasi sebaik mungkin sebelum sesuatunya jelas sama sekali. Ya. Jadi kalau kantor pos ini sudah jelas sama sekali, sekarang mereka harus berubah bisnis modelnya. Ya. Sekarang dia lebih berpindah pada mengirim barang-barang yang tidak bisa digitalkan, ya, barang-barang fisik yang bisa digitalkan, berpindah ke sana. Tapi sekarang saingannya pun banyak. Swasta banyak lebih cepat mengirim, bahkan pengiriman barang yang dipesan melalui daring itu dikerjakan oleh swasta semua. Ya. Ada GNE, ada GNT, ada segala macam, itu kan perusahaan swasta yang ininya. Kantor pos gimana? Jarang orang mengirim lewat kantor pos sekarang. Itulah karena dia kelihatannya tidak mampu antisipasi, tidak mampu juga mempersiapkan diri ketika zaman sudah berubah. Ya. Itu ya macam-macam sebenarnya barang-barang waktu zaman kita masuk zaman teknologi seperti ini, banyak barang-barang yang sudah tidak lagi terpakai lagi. Nah itu berarti memerlukan kita melakukan analisis lingkungan dengan baik ya. Nah, analisis lingkungan itu terutama dalam rangka forecast itu ada 3 macam ya caranya. Ya. Memforecast, memperkirakan tadi itu bagaimana cara kita memforecast yang sekira-kiranya cukup ilmiah ya. Bukan sesuatu yang mirip seperti tahyul atau dukun, jangan ya. Kita bisa memperkirakan forecast itu berdasarkan secara logis, kita bisa melogikannya ya. Dengan memperoleh input yang memadai dalam rangka kita melakukan forecast itu ya. Pertama, input itu bisa diperoleh dari scanning atau pemindaian lingkungan. Kemudian monitoring, memantau. Scanning itu kita scan menangkap saja ya. Monitoring kita sedang mengawasi. Kemudian kita melakukan apa yang dinamakan competitive intelligence ya. Intel ya. Pernah dengar Intel ya? Mata-mata, spion dan segala macam. Itu bisa digunakan oleh organisasi sebagai cara dia memperoleh informasi dari
pesaingnya, dari lingkungannya. Ya. Intelijen. Kalau negara harus punya badan intelijen, ya, badan intelijen negara, ya, Central Intelligence Agency (CIA), kemudian apa macam-macam banyak negara punya, yaitu itu dalam konteks satu negara supaya dia tahu bagaimana informasi mengenai negara-negara lain, ya, baik itu dalam tanda kutip musuh dia atau lawannya atau bagaimana atau negara tetangga dan sebagainya, sehingga dia tahu perkembangan lingkungan sekitar seperti apa. Ya, itu jadi penting. Saya terangkan satu-satu. Pertama, scanning. Ya, scanning itu ya suatu cara untuk melakukan surveillance. Surveillance itu semacam apa ya? Semacam menangkap kesan terlebih dahulu ya tentang lingkungan eksternal perusahaan untuk memprediksi perubahan lingkungan dan mendeteksi perubahan yang telah terjadi. Jadi kita mencari tahu ya, surveillance itu mirip seperti seseorang yang disuruh untuk memantau dulu. Ya misalnya ya, ada biasanya tentara ada yang satu yang disuruh pergi duluan yang memantau sampai mana musuhnya ya. Mencari tahu dulu, surveillance ya. Jadi dia adalah indikator awal ya, kunci indikator dalam memperoleh informasi untuk memprediksi perubahan. Dan ini harus dilakukan secara sengaja kalau bagus ya, dilakukan secara sengaja. Jadi ada proses di mana dia memantau kondisi lingkungan. Scanning. Jadi scanning ini sifatnya informasi awal dulu. Kemudian monitoring itu adalah satu hal yang merupakan analisis mendalam ya untuk menelusuri evolusi perubahan lingkungan, rangkaian kejadian dan aliran aktivitas. Nah, jadi lebih mendalam dari sekedar scanning. Ya, scanning hanya menangkap informasi awal. Ya, monitoring ini perlu mengevaluasi secara dramatis bagaimana tren lingkungan merubah persaingannya, ya, landscape persaingannya. Ya. Berarti dia memantau betul-betul, ya, bagaimana yang sudah terjadi. Ya. Yang sekarang mungkin ya dengan apa? Dengan semakin berkembangnya era informasi ya, TV itu kan jarang orang nonton TV sekarang. Masih sering nggak kalian nonton TV? Ya. Jarang. Ya. Kalau surat kabar sudah lewat, sudah nggak pernah generasi kalian ini baca surat kabar. Ya. Kasihan saya sebenarnya sama orang yang jualan koran di pinggir jalan tuh. Siapa yang beli ya? Saya terus terang juga pengen beli, cuma saya nggak sempat bacanya, ya. Nggak sempat bacanya, ya. Walaupun ada di kantor sudah langganan, ngapain saya beli di sana gitu. Itu saya jarang baca, ya. Paling saya lihat judul depannya aja, ya. Informasi kebanyakan saya baca dari sini, ya kan, yang ada di internet dan media sosial. Ya. Sian sekali, kalau mereka tidak antisipasi baik-baik, ya, media cetak itu memang akan tergulung, ya. Apalagi kalau dia tidak punya sayap yang digital, ya. Tapi kan media-media besar itu sudah antisipasi, ya. Mereka berpanding ke media digital, ya. TV kan orang jarang nonton, dia bukalah streamingnya. Jadi orang kapan-kapan saja boleh nonton itu dia kalau ada dia waktu, ya. Atau dibuat potongan-potongan berita-berita itu dibuat berapa menit yang singkat-singkat sehingga dia bisa ini. Jadi tetap mereka digunakan terus jasanya, cuman sekarang beralih ke media digital. TV dia masih ada, ya. Cuman TV itu kan nggak fleksibel. Ya kita pengen nonton ini nggak bisa kita ikuti terus. Yang paling mau itu apa? Iklannya. Iklannya itu banyak. Jadi kalau orang jengkel nih apa kita nonton iklan? Waktu kita terbatas nonton iklan ngapain ya? Jadi cara lihat ke YouTube aja yang lebih singkat, lebih sesuai sama maunya kita. Karena sekarang trennya adalah konsumen adalah raja. Apapun yang mereka inginin harus kita penuhi, ya. Dan medianya memungkinkan untuk melakukan itu, ya. Kita nggak mau nonton ini, maunya itu, harus disediakan. Nah itulah YouTube dan segala macam itu akan menjadi populer sekali karena itu menyesuaikan dengan keinginan masyarakat seperti apa, ya. Apapun bisa dicari di situ, ya. Kalau di TV kan nggak bisa, kita lihat nunggu jadwal berikutnya. Paling kita lihat jadwalnya kalau zaman dulu ya, zaman saya dulu. Oh malam ini ada film ini ya, oh nonton ya. Ya ketiduran,
bangun tidur ya tadi malam kelewatan ya. Ya nggak bisa lagi diulang ya, sekarang kan bisa nonton aja di YouTube tadi malam apa ya kan, nggak bisa dilihat ya, bisa direkam, yang bisa segala macam ya. Jadi itu amat memudahkan ya, apa namanya, konsumen berubah itu kan harus bisa ditangkap sepenuhnya ya. Saya pernah menyaran apa, saya pernah diminta oleh salah satu media koran cetak lokal ya, kasihan sekali kondisinya sudah menurun ya kan. Saya sarankan Pak, ini zaman sudah sangat berubah, kalau pakai cetak-cetak begini jarang ada orang mau beli. Saya bilang, apalagi medianya saingannya banyak. Di lokal sendiri ada surat kabar lokal yang merupakan jaringan media nasional ya, jaringan Jawa Pos itu di tiap daerah ada punya, dan itu kebetulan merajai di situ ya. Belum lagi bersaing dengan media nasional ya. Dia waktu itu hanya memanfaatkan ya terus terang patronasi politiknya ya, karena kerabat dia menjadi gubernur saat itu ya. Media ini katanya sudah lama dicita-citakan oleh bos kami punya koran. Tapi kan zaman sudah berubah Pak, jadi kita harus rubah. Saya sudah sarankan ini berdasarkan scanning dan monitoring kami ya selaku konsultan, zaman sudah sangat berubah. Kalau terus seperti ini kami akan memprediksi, memforecastkan kita akan terjun bebas. Ya. Kalau nggak mau berubah ke media digital, kita nggak akan punya tempat lagi. Entah kenapa mereka nggak bisa tanda kelanjutan segera, sudah angkat tangan. Ya. Udah terserah, sudah saya sarankan, Anda sulit lain dan sebagainya, ya tunggu aja gong matinya, ya kita sudah bisa di situ sebagai mungkin karena zaman seperti itu. Itu ya yang mendalam dinamakan tadi itu ya monitoring ya. Kemudian yang lebih jauh lagi itu competitive intelligence, itu tadi saya bilang ya, aktivitas perusahaan untuk mengkolek, mengumpulkan dan mempresentasikan data mengenai pesaing, competitors ya, mendefinisikan dan memahami industri keseluruhan dan mengidentifikasi apa kekuatan dan kelemahan pesaing. Nah, ini banyak ya, dia meniru bagaimana suatu negara menggunakan sepenuhnya kekuatan intelijen untuk keunggulan dia. Ya. Intelijen komersial itu ada seperti ini ya. Itu kadang-kadang ada yang terus terang areanya abu-abu, ada yang bisa melanggar hukum, ada yang tidak. Ya. Intelijen negara juga gitu, ada yang melanggar hukum segala macam, cuma itu demi tujuan nasionalis masing-masing ya sah-sah saja, misalnya seperti itu ya, mencuri identitas, mencuri informasi tanpa izin segala macam, itu melanggar prinsip etika dan hukum sebenarnya ya, cuman itu dilakukan oleh demi untuk menjaga kedaulatan negaranya ya. Kalau berkaca dari sejarah masa lalu ya, negara-negara yang menang perang itu terutama menang karena intelijennya ya, dia menang duluan ya. Kalau dalam Perang Dunia Kedua misalnya, intelijen kenapa sekutu di negara-negara Barat melawan Nazi Jerman di Eropa, ya perang di teater Eropa, ya Perang Dunia Kedua itu kan ada di teater di Eropa dan teater di Pasifik. Ya. Teater di Eropa itu, kenapa mereka menang? Karena intelijennya. Negara sekutu mampu memecahkan kode enigma punya Nazi itu, ya. Jadi dalam itu mereka punya kode, ya kode rahasia yang disifat, yang mengirimkan informasi rahasia itu kan diacak sama dia. Nah, Inggris dan Amerika waktu itu mampu membuka kodenya Nazi tadi itu. Jadi mereka tahu semua pergerakan musuhnya kemana karena kodenya sudah dibuka. Itu yang dinamakan deciphering di asal muasal kita ilmu komputer. Ya. Ilmu komputer banyak diterapkan di situ, bagaimana dia memecahkan logika sandinya musuh mereka. Jadi mereka tahu ya, bahkan musuh mereka nggak sadar bahwa mereka menyerang dengan membuat disinformasi, sengaja dikirim informasi yang menyesatkan ya, karena mereka tahu, kan mereka nggak tahu, tambah disesatkan lagi ya kan, bikin informasi menyesatkan bahwa mereka menyerang waktu itu di Prancis sebelah sana ya, mereka akan menyerang ke sini ya. Jadi dibikinlah pasukan-pasukan palsu ya, bikin tank-tank palsu ya, ditaruh di sini seakan-akan mereka pergi ke sini, padahal mereka menyerangnya ke sini, ke sekarang pantai Normandy di Prancis itu, menyerangnya ke sini. Ini nggak sadar waktu itu, Jerman benar nggak sadar diserang di sini, mereka tidur-tiduran aja begitu seperti itu mendarat di Prancis. Itu manfaat utama intelligence memenangkan perang ya. Kemudian di Pasifik, di sini di wilayah Asia Pasifik, musuhnya Jepang waktu itu ya. Amerika mampu
apa mengalahkan Jepang waktu itu, terutama karena memang sumber daya lebih kuat dan juga ada apa intelligence dia yang harus memahami betul perilaku orang Jepang itu ya. Sebenarnya Jepang itu bukan kalah karena dia di bom atom itu, bom nuklir, bukan ya. Mereka orang Jepang itu memang mentalnya kuat sekali, kemudian bom apapun nggak nyerah-nyerah juga ya. Sebenarnya kata orang ya, saya dengar dari saya nonton National Geographic beberapa waktu yang lalu. Sebenarnya kenapa Jepang menyerah bukan karena bom itu ya. Dia takut kejepit kalau misalnya Rusia kan tetangga dia ya. Rusia ikut menyerang dia juga, kalahlah dia. Ya. Nah, satu titik dia tahu bahwa Rusia akan menyerang. Rusia kan selesai di Eropa sudah ya. Sekarang dia menyerahkan pasukannya ke Pasifik. Sebelum itu mereka ada fakta bahwa Rusia nggak boleh menyerang Jepang. Walaupun Rusia itu jadi sekutunya Amerika dan Inggris. Begitu Jepang tahu ya, dan kebetulan sekutu juga sengaja membuat. Jadi intelijennya itu adalah dia membuat informasi yang menyesat. Informasi betul, cuma itu didungung-dungungkan dan dia benar-benar ketakutan. Kalau misalnya Rusia menyerang dari atas, Amerika di sini, ya sekutu di bagian sini, kalahlah kami. Akhirnya Kaisar Jepang memutuskan kita menyerah saja. Ya. Walaupun bagi orang Jepang tidak ada kata menyerah sebenarnya, cuman dia realistis saja kalau kita nggak menyerah hancur juga negeri ini nantinya. Kaisarnya memutuskan seperti, walaupun militer di bawahnya pantang menyerah ya. Kaisarnya dengan arif, udah kita menyerah saja ya. Itu sebenarnya memalukan buat orang Jepang, menyerah kalah memalukan, tapi mereka tidak menyebut itu menyerah ya. Kami menghentikan perang gitu aja ya. Ini untuk kebaikan bersama. Itu salah satu bentuk bagaimana sebenarnya tidak ada intelijen yang ya, peran intelijen dengan Jepang juga banyak. Cuma waktu itu keputusan mereka untuk menyerah itu diserang dengan informasi yang tertangkap oleh intelijen Jepang. Itu jadi dua sisi. Ada kita menangkap informasi, ada juga kita menyetor informasi yang membuat itu segera memutuskan atau tersesat, bisa jadi seperti itu. Ya. Nah, di dalam dunia bisnis itu juga sama ya. Dulu perusahaan-perusahaan Jepang, perusahaan Cina, sekarang itu kebanyakan mereka hanya copycat ya, copy meniru ya. Meniru itu ya apa? Misalnya meniru ini. Dia menggunakan semacam reverse engineering ya. Misalnya dia mau meniru bikin seperti ini ya. Ini isinya apa sih? Dibongkar dikuliti, dibongkar satu-satu isinya apa, dianalisis satu-satu. Ini terbuat dari apa saja. Jadi bagian teknis yang meneliti barang ini, keunggulannya di sini, di sini ya. Langkah pertama apa? Copy aja, kita tiru aja nih anunya seperti ini kita buat. Lama-lama dia bisa ini nih buatan ini saya nggak punya buatan Cina lagi. Ini sudah saya ganti buatan Korea. Korea sama juga, yang Korea lebih maju sedikit dari Jepang. Korea itu kopian persis sama Jepang sebenarnya ya. Perusahaan Cina terutama yang sekarang mulai mengalahkan Korea karena Cina sudah mampu mengcopy, meniru, mengimitasi, tapi juga selangkah lebih maju. Kurangnya di sini, kita coba maju ke sini dengan harga lebih murah ya. Tambahi ininya lagi, apakah ditambahnya lebih powernya lebih kuat segala macam, pakai foto buat yang suka selfie segala macam kan. Dulu Samsung Jepang juga dulu punya ya, sekarang Jepang nggak ada lagi main di sini ya. Dulu ada punya Sony, punya Jepang palsu. Ini sekarang produk Cina yang merajai di sini karena dia benar-benar inovatif, menambah feature sesuatu yang benar-benar menarik secara teknologi gitu. Ya. Nah, itu juga main intelijen di situ ya. Main intelijen mengetahui perkembangannya seperti apa. Kasus misalnya Nokia pernah dengar Nokia? Nokia dulu populer sekali, hampir nggak tertumbangkan. Itu merek paling top ya sekitar sebelum tahun 2010 ya. Tapi dia tidak bisa mengantisipasi dengan tepat waktu perkembangan pesaing dia ya. Dan menganggap remeh Android terutama ya. Android itu dianggap remeh dulunya. Ya apa sih merek apa? Dianggap enteng dulu ya. Dia cepat sekali sehingga menyebabkan dia pun terlambat jatuh ya, mereknya sampai sekarang nggak bisa bangkit lagi itu. Kasihan Nokia itu ya. Dulu bangga benar kalau kita punya Nokia itu. Saya punya Nokia berapa biji dulu. Dan itu merek paling top dah dulu ya. Cuman nggak bisa seperti sekarang ya. Kalau main internet aja mesti dipicik-picik dulu ininya. Aduh maafnya
lama gitu. Waktu awal nggak pakai Android ya, pakai ini biasa ya, pakai OS dia nyambung ke internet ya. Tapi Android ini kan punya fitur yang menyebabkan dia fleksibel, digunakan di banyak device ya, di banyak merek, sehingga penggunaannya lebih ini ya. Satu-satunya merek yang masih melawan Android adalah Apple. Tapi memang segmentasinya berbeda ya kalau Apple. Nanti kita terangkan kenapa mau mengambil seperti itu. Jadi pada intinya adalah kita mengumpulkan informasi tentang pesaing, ya, pesaing, industri keseluruhan, kemudian apa keunggulan dan kelemahan pesaing. Ya. Sudahkah mereka melakukan itu? Sehingga kita bisa melakukan langkah antisipasi. Ya. Terakhir baru kita bisa melakukan forecasting atau perakiraan. Ya. Forecasting itu terjemahkan bahasa Indonesia perakiraan. Ya. Bukan peramalan. Peramalan itu sesuatu yang kurang ilmiah lah menyebutnya ya. Jadi forecasting itu pembentukan proyeksi yang masuk akal tentang arah, ruang lingkup, kecepatan dan intensitas perubahan lingkungan. Nah, arah mencakup apa saja, kecepatannya berapa dan intensitas atau intensitasnya itu seberapa dalam perubahan lingkungan. Jadi manajemen strategik yang canggih harus didukung oleh pemikir di dalamnya. Ya. Kemudian ada juga ya sebagai bagian dari forecasting itu kita membuat analisis skenario. Tahu kan skenario? Skenario itu kayak ceritanya. Ya. Kalau membuat film kita buat skenario itu jalan ceritanya. Analisis skenario ini adalah pendekatan mendalam dalam forecasting lingkungan atau perakiraan lingkungan yang melibatkan penilaian oleh para ahli tentang kecenderungan ekonomi, politik, teknologi dalam lingkungan eksternal. Skenario seperti apa? Ada skenario 1, skenario 2, skenario 3 ya, berkaitan dengan perkembangan lingkungannya seperti apa. Apa kemungkinannya? Dan ini berbagai macam skenario ini, ya tidak hanya satu biasanya skenario ini, ya itu harus bisa diantisipasi. Kalau ini begini bagaimana? Kalau ternyata begini bagaimana? Kalau ternyata seperti itu harus seperti apa kita? Nah, akan disusun seperti itu sehingga kita memudahkan proses antisipasinya. Itu satu ya. Untuk kita langkah pertama dalam melakukan penilaian lingkungan eksternal. Kemudian juga dalam tadi kita melakukan perakiraan, kita harus juga membuat kekuatan, kelemahan pesaing. Di sisi lain kita harus menilai diri kita sendiri juga, apa kekuatan, kelemahan kita. Itulah yang dinamakan SWOT analisis. Pernah dengar SWOT? Ya. SWOT itu singkatan dari strength, weaknesses, opportunity, and threat. Ya. Kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Ya. Kalau kekuatan dan kelemahan itu terutama berkaitan dengan sisi internal kita, ya kan? Internal kita. Nah, kita bahas nanti di berikutnya mengenai internal ya. Tapi ada yang menyangkut peluang dan ancaman ya, peluang dan ancaman. OT-nya itu opportunity and threat itu berkaitan dengan lingkungan eksternal. Ya. Coba saya lihat di sini lagi ya, ada slide satu lagi. Ini ya. Ini nanti saya sharing ada alternatif juga di sini ya. SWOT ya, strategic analysis. Mana SWOT? SWOT. Ini SWOT. SWOT analisis umumnya digunakan untuk mengidentifikasi peluang dalam konteks ancaman dan mengklarifikasi arah dan pilihan strategik. Nah, ini SWOT ya. Kalau yang di atas ini ya, strength and weakness terutama berkaitan dengan internal perusahaan.
ya. Sedangkan opportunity and threat berkaitan dengan lingkungan luar. Lingkungan luar ini bisa menciptakan pertama peluang, ya. Bisa merupakan ancaman, ya. Kalau yang saya ceritakan tadi kebanyakan ancaman, ya. Ancaman perubahan selera konsumen, perubahan teknologi, perubahan lingkungan bisnis, itu sifatnya adalah ancaman. Tapi ada juga yang merupakan peluang, ada peluang baru yang harus kita bisa manfaatkan. Peluang itu adalah kondisi atau situasi yang menguntungkan dalam lingkungan eksternal yang memungkinkan kita punya posisi bersaing yang unggul untuk dapat memenuhi keinginan pasar. Ya, kita mungkin punya sesuatu yang bisa kita tawarkan, yang pasar bisa menanggapinya. Situasi itu bisa berupa kecenderungan positif, ya, kejadian-kejadian tertentu, ya, permintaan baru yang muncul, atau pasar mengalami kejenuhan, saturation, kebijakan pemerintah atau kondisi ekonomi. Ya. Itu adalah peluang, ya, peluang yang harus dimanfaatkan karena adanya perubahan positif dalam lingkungan bisnis perusahaan. Ya. Misalnya ya, sekarang penduduk Indonesia umumnya sekarang kecenderungan sudah lebih sejahtera, ya kan? Sudah lebih sejahtera, ibaratnya pendapatannya sudah mulai banyak. Ya. Orang punya pendapatan banyak memungkinkan mereka melakukan belanja sesuatu yang di luar kebutuhan pokok dia. Dulu yang bukan merupakan kebutuhan utama, sekarang akan ada kebutuhan utama. Akan menjadi pengeluaran juga buat mereka. Ya. Itu peluang, ya. Contoh, ada yang bisa menyebutkan nggak peluang yang baru-baru muncul sekarang ini? Saya kasih contoh. Yang dulu, waktu dulu kalian nggak pernah anggap itu ada, sekarang ada. Berarti yang pelaku bisnis itu menangkap peluang bisnis. Itu saya kasih contoh. Hah? Kuota internet. Kuota internet itu kan yang jual providernya. Iya, jadi maksudnya jual itu ya, ini pulsa internet ya. Karena memang internet menjadi kebutuhan ya. Dulu banyak itu warung-warung pulsa ya, sekarang agak kurang ya. Warung-warung yang ya eceran jualan pulsa ya. Sekarang orang beli lewat digital kebanyakan ya. Lewat digital secara ini ya. Dulu masih setengah manual ya, orang jual pulsa itu di warung-warung itu kita berapa pulsa? Ayo kirim segini. Nah, tapi sekarang itu diambil alih oleh retail besar, retail seperti Alfamart, Indomaret jualan pulsa juga ya kan. Terus pulsanya bisa langsung beli dari mana, dari providernya langsung, asal kita punya uang digital bisa mudah dibeli. Saya jarang beli yang itu di warung-warung, saya pakai beli digital aja ya. Itu peluang sebenarnya, ya peluang. Tapi si warung-warung itu sudah harus mengantisipasi kecenderungan digital menyebabkan mereka nggak bisa jualan langsung. Oke, itu ya. Apa lagi? Oh, kayak gini ya. Itu apa namanya? Video conference. Sebenarnya dulu ada ya, Skype dulu ada Skype ya. Cuman belakangan yang populer sekali Zoom karena memang momentum terjadinya pandemi menyebabkan itu menjadi ya. Itu benar ya, itu salah satu peluang juga. Nggak pernah kepikirkan Zoom dulu ada ya, populer sekali. Media video conference namanya ya. Betul ya. Media-media digital yang memungkinkan kita melakukan tatap muka secara online. Ya. Apa lagi? Ya, kurir dulu memang sudah ada ya. Cuman sekarang itu peluangnya bertambah karena online market, pasar online tadi ya. Untuk barang-barang yang tidak bisa didigitalkan. Ya. Kalau yang bisa digitalkan langsung dikirim lewat sini aja. Ya, kalau barang fisik harus dikirim. Ya, itu peluang, ya, peluang juga betul. Apalagi? E-commerce online. E-commerce, ya betul. Pasar online yang tidak kelihatan, ya, itu peluang. Ya. Kita bisa memasarkan kalau kita bisa masuk ke pasar itu, dan pasar itu tidak terbatas, ya tidak terbatas. Maksudnya kalau dulu mungkin ada hambatan barrier to entry, sekarang hampir semua orang bisa masuk ke situ. Apalagi? Itu karena perubahan teknologi kebanyakan tadi ya. Yang saya tanyakan tadi perubahan
pendapatan masyarakat. Apa contohnya? Ya. Kalau tadi perubahan karena terjadinya teknologi. Tukang jahit apa? Oh ya. Itu karena terjadi masa darurat, masa pandemi ya. Tapi sekarang masih ada order nggak dia? Nah itu mewakili kondisi sesaat sebenarnya ya. Dan dia harus sadar kalau ini pandemi berakhir habis juga anunya ya. Apalagi pernah mengamati nggak? Sekarang banyak buka pet shop. Yang suka kucing di sini? Itu menjamur sekarang orang punya buka toko pet shop ya. Orang bersedia ngeluarin duit banyak untuk kucing. Kucing yang dulu kita anggap binatang ya makan makanan sisa aja kucing itu. Kalau kita makan iwak nunggu ya iwak, sabar. Habis sudah, karena jatahnya ada aja itu nanti. Biasa kayak sampai sekarang pun saya suka ngumpulin itu ya. Kalau di kampus nih banyak tulang, buat apa Pak? Buat kucing di rumah. Si Saripah yang itu dia tahu banget. Wah kalau ada tulang lah. Sama kucing apa? Ini kucing di sini ada juga Pak. Itu sampai sekarang ya. Cuman sekarang orang nggak lagi memberi kucing makanan sisa ya. Bukalah pet shop, jual makanan kucing ya. Kalau punya anjing ada makanan anjing ya kan. Kemudian binatang lainnya burung sudah lama itu kalau burung tuh lingkungan lelakian. Ada makanan khusus untuk burung ya, tidak bukan makanan ayam, makanan burung berkicau ada ya. Kenapa saya tanya burung berkicau? Ini supaya mudah berkicau, apa buahnya makanan berkicau? Dulu kita kasih makan burung beli jangkrik sama apa itu cacing. Itu belinya di pasar, tapi sekarang disediakan khusus toko-toko kayak gitu ya kan. Toko ikan sudah lama, dari sejak saya kecil toko ikan akuarium itu ada ya kan. Cuman kucing, anjing nggak jarang di itu kan dulu ya. Nah sekarang bertebaran toko-toko pet shop ya. Sekarang pun saya merubah ya, itu beli makanan gitu juga, makanan kering itu juga buat kucing di rumah ya. Siapa tahu kami nggak makan ikan, kesian kucingnya kada makan. Atau kami makan di luar, gak ada makanan sisa buat dia, akhirnya belikanlah makanan yang kemasan itu ya. Tapi kadang-kadang kucing itu bosan juga ya, minta makanan segar dia maunya. Akhirnya beli ikan yang paling murah di pasar tuh, ikan apa sih caranya itu, yang ikan yang murah-murah kayak ikan sarden itu. Iya, khusus hanya buat kucing aja ya. Kalau di rumah mertua saya itu memang kita pelihara kucing karena memang dulu tikusnya banyak sekali ya. Tikusnya berhamburan sampai semua digigitinya ya. Sampai plastik yang rice cooker digigit tikus, kurang ajar tikusnya itu. Kita belum makan dia makan duluan. Akhirnya sudah ada kucing datang, kita nggak cari kucing, kucingnya datang itu aja, ternyata kucingnya kita seleksi, ada yang berbakat nih udah gitu. Berbakat gimana? Bakat tangkap tikus ya, sudah kita seleksi terpilih jadi kucing rumah ya. Kita pelihara, itu ibu mertua saya itu sampai khusus memberikan anggaran khusus untuk kucing ya. Karena dia dianggap berjasa betul nih kucing ini, kata kita pelihara. Akibatnya beranak pinak, anaknya banyak, aduh. Tapi ternyata seleksi juga ya. Kalau kucing-kucing jantan itu pergi dengan sendirinya, nanti begitu dia dewasa yang tertahan itu kucing betina ya. Kucing betina itu yang pintar menangkap. Kucing jantan biasanya sukanya kawin-kawin aja. Menangkap jarang-jarang gitu ya. Yang pintar nangkap itu kucing betina ya. Terus muncul klinik hewan, ya, dokter hewan tuh cuma ngurusi ternak, dulu cuma ngurusi ayam, ngurusi sapi, ngurusi kambing, sekarang ngurusi kucing. Kayak ada khusus di depan rumah saya itu di Pelita Satwa namanya itu, orang mobil-mobil hebat-hebat bawa kucing, bawa anjing ke situ ya. Wah ini peluang baru ya, dokter hewan sekarang naik. Anak saya tawari maulah jadi dokter hewan. Kenapa Pak? Aku loh profesi yang laku sekarang.
Itu kan peluang ya, karena masyarakat tuh pendapatannya naik, mereka mampu membeli sesuatu yang dulu kita tidak pernah anggarkan. Membelikan buat hewan peliharaan, membelikan untuk ongkos jalan-jalan traveling. Traveling itu sekarang tren baru ya, yang meningkat seiring pertumbuhan ekonomi masyarakat ya. Hobi nggak kalian traveling? Kalau ada duitnya ya. Kita harus menabung, kadang-kadang traveling kemana gitu kan, ongkosnya banyak sekarang, ongkos pesawat mahal, repot tak ya. Hotel, tinggal di hotel, jalan-jalan, pariwisata segala macam itu kan dulu nggak terjangkau, sekarang relatif masyarakat bisa menjangkau. Trennya sebulan tahun naik seperti ini. Cuma pandemi kemarin membuat terhambat, turun sedikit ya. Nanti akan tren orang akan semakin banyak. Jadi sekitar 60% 70% orang akan berwisata tiap tahun ya, baik di dalam daerah maupun di luar daerah. Itu sudah kecenderungan umum ya. Sekarang sudah lomba-lombaan, sudah kemana aja travelingnya, pergi kemana ya kan. Itu memang kebutuhan kita karena kita ada duit lebih ya. Traveling, kemudian itu kalian nih nongkrong di kafe-kafe itu. Tadi saya barusan lewat kesasar tadi, kafe baru, gila-gila. Kafenya luas sekali di Banjarbaru, luas sekali kafenya. Padahal jalannya itu masuk ke dalam. Beraninya mereka bikin kafe seperti ini ya. Padahal jalannya itu nggak bukan jalan strategis, ya, bukan di pinggir jalan besar gitu. Apalah kuka sebesar ini ya. Tapi dia berani itu karena memang masyarakat kita sudah mulai ada duit lebih untuk nongkrong-nongkrong, beli kopi yang mahal, ya bukan kopinya sih yang dicari ya, tempat nongkrongnya itu apakah yang itu. Jadi semacam gaya hidup yang muncul begitu masyarakat punya apa, pendapatan lebih. Itu peluang ya, jadi harus kita pintar menangkap peluang, melihat kondisi sekarang. Kebetulan kita sudah agak bertambah makmur, peluang itu semakin banyak ya, semakin banyak. Kafe apalagi ya, hiburan kemudian belanja ya kan. Sebenarnya di kota kita ini masih kurang mall sebenarnya ya. Mall hanya satu yang besar di situ ya. Di provinsi tetangga kita nggak ada mall yang besar di sana. Tiap akhir pekan dia pergi ke Banjarmasin ya. Memadati kota kita ini aja macet kalau sudah akhir pekan ya, orang dari tetangga datang ke sini ya kan. Untungnya di Banjarbaru sudah buka Cimol itu buat mengurangi kejenuhan di Banjar. Jadi yang dulu sungai bisa langsung ke Banjarbaru, nggak sini ya. Itu kan juga semakin banyak produk-produk yang harganya dulu nggak terjangkau, ada aja orang beli ya, merek-merek mahal seperti itu. Saya juga heran, ini ada yang beli, tapi saya lihat-lihat ada juga yang beli. Bukan mana nih yang beli, bukan binuang mana ya, yang duit-duitnya banyak gitu. Produk yang sepatu aja 1 juta kalian mau lah beli, sepatu aja 1 juta, baju aja 500-700 ribu ya kan, buat gaji UMR ya, sepertiga aja pas sepatu sebiji ya. Tapi ada aja mau beli, berarti ada yang lebih kaya dari itu ya. Kemudian hiburan, kemudian sesuatu yang dulu merupakan hal-hal yang paling terakhir itu bisa sanggup dibeli. Nah itu yang juga harus kita ini kan ya. Kalau ancaman tadi saya sudah ceritakan ya, threat itu adalah kebalikan dari peluang yang merupakan kecenderungan situasi yang tidak menguntungkan dalam lingkungan eksternal yang dapat merusak posisi kompetitif perusahaan ya. Ini bisa mencakup kecenderungan negatif, halangan atau kendala atau apapun yang membuat perusahaan tidak sukses ya. Nanti kita bahas satu-satu threat-nya itu apa ya, threat-nya itu apa. Yang disebut dengan five forces oleh Porter ya. Ancaman ya, ancaman itu apa? Tadi yang saya ceritakan tadi ancaman sekilas, cuman kita bisa buat secara lebih sistematis lagi kalau membuat itu berdasarkan. Nah harusnya ya kita membuat strategi berdasarkan SWOT itu ya dengan cara apa? Strength-nya itu kita andalkan. Kita membuat strategi berdasarkan kekuatan kita ya, dengan mengatasi kelemahan yang ada kita punya, yang harus kita perbaiki, kita remedi kelemahannya itu, remedi the weaknesses and work around them ya. Jadi kita tahu ini kita kuat, ini kita harus andalkan, ini kita punya kekuatan, ini produk kita ini disukai masyarakat, produk kita sudah dikenal oleh masyarakat, tapi di sisi lain kita punya kelemahan, misalnya jalur distribusi masih kurang. Nah itu harus kita baiki. Berarti kita melakukan strategi untuk memperbaiki kelemahan kita. Dan kalau ada peluang, ambillah peluang itu sebaik mungkin ya.
Dan kalau threat ancaman itu harus kita hadapi atau kita kurangi atau kita mitigasi atau kita eliminir ya ancaman itu sebisa mungkin. Nah, ini strategi yang baik harus memperhitungkan keempat komponen SWOT ini ya. Jangan sampai strategi kita tidak mempertimbangkan salah satunya ya. Misalnya tidak mempertimbangkan kelemahan kita, hanya fokus di kekuatan dan peluang saja. Lupa mengatasi bahwa kita punya kelemahan yang prinsipil sifatnya yang harus diatasi ya. Nah, lingkungan umum ya itu sudah ada ini ya faktor eksternal yang di luar jangkauan perusahaan yang dapat mempengaruhi strategi perusahaan. Ini macam-macam lingkungan umum ya. Ini sekilas sudah dibahas. Kan sudah mengambil mata kuliah lingkungan bisnis ya? Belum? Oh, belum ya. Kalian angkatan 2020? Oh, belum ya. Terlibat kan? Karena yang 2021 sudah mengambil mata kuliah itu. Oke, apa nanti lihat. Tapi pada intinya adalah bahwa lingkungan itu bisa merupakan lingkungan demografik. Ya, demografik itu penduduk, ya, perubahan komposisi masyarakat, distribusi geografis dan juga kecenderungan dalam income level. Nah, kalau yang tadi saya ceritakan peluang tadi itu berkaitan dengan demografi, ya. Demografik berkaitan dengan masyarakat, ya. Apa kecenderungan banyak orang muda, ya kan? Atau mungkin ke depannya, ya, di banyak negara maju itu kecenderungannya adalah semakin sedikit orang punya anak. Sehingga anak-anak kecil itu yang di bawah 5 tahun atau di bawah usia dewasa itu semakin sedikit. Ya. Kalau dibuat kurva mungkin kayak gini, yang kurvanya kayak kurva. Kalau zaman dulu yang kurvanya kurva kayak gini. Ya. Jadi banyak anak kecilnya, usia dewasa, orang tuanya sedikit ya. Mungkin di bawah 15 tahun misalnya ya. 15 usia produktif ini anggapnya 18 ya, 18 sampai dengan sekitar 60 tahun itu yang ada dewasa 65 dan 65 proporsinya kan seperti ini ya. Tapi sekarang itu berubah ya, anak kecil tidak kayak begini, anak kecil sama sedikit yang ada usia yang di tengah-tengah ya. Atau mungkin bisa jadi tertarik seperti ini ya. Dengan orang tuanya ya, mungkin tidak seperti ini, tapi ekstrim seperti ini. Ini terjadi di Jepang ya. Banyak orang tua populasi yang semakin menua itu akan menjadi permasalahan di masa depan ya. Kenapa? Karena orang yang sudah tua ini kan jadi tidak produktif lagi, sedikit banyak akan membuat beban bagi masyarakat kepada yang usia produktif tadi itu ya. Kalau anak kecil memang mereka akan tua nantinya. Mereka akan tua nantinya ya, dan bisa masuk ke produktif. Cuman yang sudah tua ini sudah nunggu meninggal aja mereka itu ya. Dan itu akan kecenderungannya adalah seperti itu ya. Aging population, kemudian perubahan dalam komposisi etnis, kemudian perubahan distribusi geografis yang memindahkan misalnya ya kita membuka ibu kota baru di Kalimantan Timur ya, itu merubah komposisi demografis sebenarnya, itu lingkungan eksternal yang harus juga bisa antisipasi ya kan. Itu memang keinginan pemerintah supaya menyebarkan ekonomi kita jangan hanya terpusat di Pulau Jawa, dengan menyebarkan paling tidak minimal ibu kota pindah deh supaya yang lain bisa berpindah juga di luar Jawa. Kemudian itu demografi, kemudian sosiokultural. Sosiokultural itu berkaitan dengan semakin banyaknya misalnya wanita dalam tenaga kerja, kemudian semakin banyak tenaga kerja temporer, kemudian lebih banyak kecenderungan untuk kebugaran tubuh, lebih pedulinya masyarakat terhadap lingkungan, ya, kemudian menunda orang kawin ya atau punya anak, itu juga berdampak ya. Berarti apa? Misalnya
Kan nggak mau kan kawin segera ya. Begitu kuliah ada nggak langsung kawin? Nggak ada, keras jawabnya. Ada teman kalian yang sudah menikah lah seumuran kalian? Ada yang sudah punya anak? Oh sudah ya. Tapi itu umumnya di kampung ya kan, karena ini ya. Kalau di kota jarang ya, jarang yang apa? Yang saya aja dari generasi sebelumnya yang langsung kawin saat lulus sekolah SMA aja cuman beberapa ya. Ada yang sudah bercucu teman saya itu, ya karena dia kawinnya cepat ya. Begitu lulus SMA dia langsung kawin, punya anak, anaknya punya anak lagi, udah punya cucu ya. Saya cucu aja anaknya belum kawin apalagi bercucu ya kan, saya masih kecil masih ya. Dan kecenderungannya kalau wanita yang berpendidikan seperti kalian ya, laki-laki juga sama, itu agak menunda kawinnya nanti ya, hampir mendekati 30 lah ya. Itu menyebabkan macam-macam ya, menyebabkan perubahan kecenderungan yang berbeda-beda. Mungkin mau menikmati dulu masa mudanya ya kan, mau traveling dulu, mau kerja dulu, mau karir dulu ya kan. Itu sedikit banyak merubah kebiasaan masyarakat ya. Ya tadi yang traveling tadi itu kebanyakan memang generasi kalian ini yang gencar karena memanfaatkan usia muda tadi itu yang produktif tadi, punya duit pula ya. Ya jalan-jalanlah kita segala macam, dan seperti ada kan muncul peluang seperti itu ya. Berkaca dari pengalaman saya, benar saja sih kalau sebelum kalian kawin sebaiknya nikmati aja lah sepuas-puasnya, karena sudah kawin itu lain tuntutannya ya, udah punya istri punya anak nggak sempat macam-macam ya. Kalau begitu sekolah langsung kawin ya kesian ya, maksudnya nggak sempat macam-macam gitu, nanti gila-gilanya setelah dia tua, jangan lah kayak gitu. Sebaiknya di usia muda aja yang kalau mau seperti itu ya. Tapi itu kalau perempuan kan dia harus dibatasi karena ini ya, karena masalah ini juga, kalau misalnya kalau pengen punya anak ya ada umur batas atasnya yang tidak harus diperhitungkan juga ya. Kalau lambat kawinnya terus punya anak usia 40-an agak berisiko buat kesehatan ya kan, anaknya juga belum terjamin ya. Ya kecenderungannya saya yakin kalian nggak akan langsung kawin begitu lulus kuliah ya. Tunggu berapa tahun. Kalau laki-laki juga sama, laki-laki ini karena dia tumpuan ini ya cari duit dulu yang banyak, ya punya modal banyak buat mengawini. Sekarang nggak punya modal. Ya. Sekarang ongkos kawin nggak murah. Mahal, sewa gedung segala macam. Ya itu ditimpakan ke yang pengantin laki-lakinya biasanya yang harus menanggung itu ya. Kalau di negara kita masih normal ya. Kalau di negara lain ada yang ekstrim, misalnya di Cina itu ya. Itu kan orang Cina itu udah suka anak perempuan. Ya. Kemarin karena kebijakan mereka hanya satu anak saja, ada sempat kebijakan mereka satu anak, mereka lebih suka anak laki. Ya. Akibatnya apa? Kekurangan perempuan. Banyak anak laki, perempuannya kurang. Lah bagaimana mengawinkannya? Perempuannya kurang, repot juga akhirnya kan. Kebijakan itu sudah dibuka, kayaknya boleh aja. Karena mereka menyadari jadi tidak seimbang proporsi laki-laki dan perempuan. Ya. Kalau proporsi yang sekarang umumnya perempuan lebih banyak sedikit saja, 1,0,5, 0,3 lebih banyak perempuan, itu proporsi yang normal. Tapi kalau proporsinya misalnya sampai 110, 150 itu sudah nggak normal, ya kan? Atau proporsinya di Cina lebih kurang dari 1, berarti lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Ya kan? Kenapa kecenderungan alami perempuan lebih banyak? Karena memang anak laki-laki itu agak susah ya kan. Anak laki-laki itu survivalnya lebih rentan dari perempuan sebenarnya ya, lebih banyak meninggal di tahap awal, begitu dia agak tua juga cepat matinya. Ya kan, anak laki-laki itu harus menuntut kekuatan tertentu, dan dia begitu dia bekerja dia mencari kerja dan sebagainya ya. Tapi secara fisik memang walaupun laki-laki itu kuat secara fisik, tapi dia rentan penyakit segala macam itu ya. Jadi cepat mati. Ya itu ya dan satu lagi, perempuan itu tahan sakit biasanya ya, karena dia melahirkan ya, tahan sakit, daripada tingkat kecenderungan menahan sakit itu lebih kuat perempuan dari laki-laki sebenarnya ya. Itu alam menciptakan seperti itu, karena tugas perempuan melahirkan ya.
Kemudian sisi politik dan legal, nah ini politiknya macam-macam, ya kan, itu berkaitan dengan peraturan pemerintah terkait industri-industri tertentu, misalnya ya di negara kita itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar kita, hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, ya, pasal 33 itu kan terbagi hajat hidup orang banyak itu termasuk yang sifatnya industri penting, energi, ya, air, bumi dan segalanya dikandung oleh negara, dikuasai oleh negara, ya kan, pasal 33. Berarti pertambangan, energi, ya kan, penyediaan air itu semua adalah milik negara, tidak boleh swasta masuk karena makanya monopoli, PLN itu monopoli, Pertamina monopoli, ya kan, PDAM monopoli, walaupun PDAM disebar di banyak pemerintah daerah, itu monopoli juga, tidak ada perusahaan swasta yang menyediakan itu. Kemudian dulu telekomunikasi masih dikuasai pemerintah, ya. Jadi semua perusahaan pertambangan itu sebenarnya bukan milik swasta. Perusahaan pertambangan itu adalah milik pemerintah. Cuma pemerintah memberikan konsesi, memberikan izin kepada perusahaan swasta mengoperasionalkan. Makanya itu mereka harus bayar royalti karena pemilik tambang itu sebenarnya pemerintah. Nah, itu regulasi berkaitan dengan industri penting, industri strategis, ya kan, yang dikuasai oleh negara. Berarti swasta nggak bisa masuk, ya. Atau ada aturan yang tidak memperbolehkan swasta melebihi proporsi tertentu. Ya, misalnya ya, industri tertentu itu tidak boleh dikuasai oleh orang asing, ya. Media atau industri strategis tidak bisa dikuasai orang asing, mereka boleh punya sampai batasan sekian persen, ya, ada seperti itu. Kemudian aturan mengenai gaji minimum, ya, upah minimum provinsi regional itu diatur, ya kan, minimal berapa, ya, karena maunya pemerintah itu perusahaan harus mensejahterakan karyawan, jangan diupah dengan tidak sewajarnya. Nah, itu perusahaan harus nuruti itu, ya. Aturan terkait dengan perpajakan, nah ini kalian perpajakan khusus, perpajakan itu berdampak sepenuhnya atas aktivitas perusahaan, ya, baik pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai PPN, dan pajak PPNBM gitu ya, biaya masuk, ya, cukai, ya, biaya masuk, cukai dan lain sebagainya itu merupakan bagian dari perpajakan yang mengambil atau memungut dari yang didapat perusahaan untuk negara. Ya, itu berapa banyak tuh mempengaruhi perusahaan, ya kan? Bahkan perusahaan sengaja banyak mengakali perpajakan dengan bikin aturan-aturan tertentu, ya, itu adalah langkah mereka untuk itu, ya, dengan membuat transfer pricing atau lain sebagainya yang sifatnya adalah perencanaan pajak. Nanti kalian pelajari khusus di mata kuliah itu bagian dari kita di akuntansi, ya. Kemudian ada aturan khusus terkait dengan tata kelola perusahaan, ya. Kemudian aturan terkait dengan kesehatan atau tunjangan masyarakat, tunjangan tenaga kerja, tunjangan kesehatan itu wajib mengikat perusahaan, ya. Jadi kalau tunjangan di negara kita itu BPJS, ya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, ada bentuk tenaga kerjaan dan tenaga kesehatan. Mereka mirip seperti pajak, sebenarnya mengenakan bahwa mereka harus memungut dari karyawannya untuk bayar BPJS, dua bentuk itu disetorkan kepada negara. Itu perusahaan, semua bentuk perusahaan harus diwajibkan seperti itu. Pemberi kerja harus memungut iuran tersebut dan dibayarkan kepada penyelenggaranya. Diwajibkan menurut undang-undang. Berarti perusahaan yang tidak menuruti itu melanggar undang-undang, ya. Jadi kalau kalian kerja di perusahaan tidak ada BPJS-nya itu salah, ya. Karena diwajibkan menurut undang-undang. Kemudian perusahaan juga harus menuruti aturan ketenagakerjaan, ya. Aturan pengangkatan, pemberhentian, PHK harusnya seperti apa, harus menurut itu. Kalau nggak diperkarakan kalau dia tidak nuruti itu, ya. Itu, ya. Kemudian aspek lingkungan lain adalah aspek teknologi. Ya, sudah kita bahas tadi, ya, teknologi digital terutama, ya, terutama dalam berkaitan dengan teknologi TIK, informasi dan komunikasi, ya. Dan juga teknologi kesehatan, teknologi lingkungan dan sebagainya juga akan berdampak, ya. Kemudian ekonomi. Nah, ekonomi ini tadi kita bahas, ya, tingkat bunga, ya, tingkat pengangguran, tingkat konsumsi masyarakat, kecenderungan dalam GDP, ya, perubahan dalam stok market, ya, kemudian utang nasional dan sebagainya. Itu yang sifatnya ekonomi, ya. Yang kita ceritakan tadi naiknya pendapatan masyarakat itu gabungan antara ekonomi dengan sosial sebenarnya, ya. Ekonomi dan sosial dan demografik itu campuran seperti itu yang berkaitan pertambahan pendudukan masyarakat tadi. Kemudian ada kecenderungan global. Nah, sekarang ini masalah kita di global sekarang ini bukan masalah kita kok, krisis belakangan ini, ya. Cuman karena masalah Rusia menyerang Ukraina aja repotnya segitu amat kan. Repot benar negara bandel satu itu, ya. Sedunia jadi merasakan parahnya
kita sudah baru bangkit dari pandemi, Rusia bikin ulah lagi kayak gitu. Memang Rusia itu negara yang strategis ya karena dia punya banyak sumber daya alam ya. Sebagian gas di Eropa itu dimasuk oleh Rusia. Ya. Sementara Ukraina itu juga negara yang top juga. Kita banyak impor gandum. Gandum yang kalian makan Indomie itu dari Ukraina sana impornya. Karena negara penghasil gandum yang nomor sekian itu Ukraina. Ya. Saya baru tahu juga. Ternyata kita impor dari sana selain dari Amerika dan Australia. Kecenderungan kita memakan Indomie itu nggak bagus secara strategis. Kenapa? Itu bukan produk dalam negeri kita. Kita harus impor. Ya. Sementara negara konsumsi mie instan paling besar di dunia Indonesia. Nomor satunya tetap Cina ya. Cuman nomor dua atau tiga lupa setelah Cina dan Jepang kita makan mie instan itu ya. Tapi mie instan itu laku loh di Afrika sana. Ya. Indomie segala macam itu barang berharga di sana. Orang Nigeria suka sekali makan Indomie. Tapi kita bagus juga sih kita impor dari negara lain bikinnya di sini kirimnya ke Afrika. Waktu saya tinggal di Australia juga orang sana suka makan Indomie. Laku ya. Saya kadang kaget tengah jalan bungkusannya Indomie isinya orang bule-bule makan Indomie. Ya tanya kenapa? Enak katanya, manis karena ada kecap tuh loh. Kan cirinya mie Indonesia itu ada kecap manis ya. Kalau kecap di Cina dan di Jepang itu kecap asin ya. Kecap itu aslinya asin. Orang Indonesia aja bikin manis dicampur gula merah gitu. Ditambah ada pedas-pedas sedikit, ditambah ada manis-manis sedikit. Jadi rasanya macam-macam ya. Orang suka di sana ternyata kayak gitu. Itu kenapa seperti itu ya. Jadi global itu berkaitan perdagangan dunia, tingkat kurs ya, kemudian trade agreement ya perdagangan regional di tingkat Eropa, Amerika Utara atau ASEAN ya, kemudian adanya lembaga World Trade Organization mengatur tarif dan lain sebagainya, dumping dan sebagainya ada diatur di situ ya. Kecenderungan kita beli barang-barang dari Cina itu juga agak berdampak serius juga ya. Memang barang-barang dari Cina itu murah meriah ya. Tapi kita impornya banyak ya. Neraca perdagangan kita jadi nggak sehat karena kita banyak impor daripada ekspor ya. Guna kepentingan ini jangan terlalu lah beli-beli banyak dari Cina itu yang daring-daring itu ya, nggak usah. Maksudnya supaya inilah memang menarik ya karena mereka bisa jual harga murah ya. Tapi harga murah itu sebenarnya diatur dalam organisasi perdagangan dunia, nggak boleh dumping. Dumping itu menjual harga murah ke negara lain ya di bawah dari harga produksinya ya. Itu mungkin strateginya bisa dilakukan seperti itu supaya dia menangkap pasar itu ya. Tapi lama-lama harganya dinaikin, dia laba juga nantinya ya. Cuma dumping itu strategi dia. Itu yang negara-negara barat banyak yang suka ya. Dumping segala macam itu. Bahkan waktu Presiden Amerika Trump terang-terangan dia memusuhi Cina karena Cina dianggap merusak neraca perdagangan dia ya. Nah, terbuka sekali Trump nggak suka sama Cina waktu itu. Cuman yang presiden sekarang tidak terlalu ekstrim ya kan. Jangan digitukanlah orang Cina nanti repot kita katanya, sudah agak lembut lagi katanya itu. Kemudian risiko berkaitan dengan terorisme segala macam juga berdampak ya kan. Terorisme atau itu amat berdampak waktu paling parah pada saat mempengaruhi pariwisata ya. Waktu bom Bali terjadi, aduh kasihan. Ya bukan hanya korban jiwa, tapi korban ekonomi juga ya. Karena sekian tahun setelah bom Bali itu orang nggak mau datang ke Bali ya. Karena takut segala macam, normal lagi sekitar 2-3 tahun kemudian baru normal lagi ya. Itu ya, jadi berdampak ke pariwisata segala macam. Orang nggak memikirkan pada saat si teroris itu mengebom, nggak peduli amat ya. Cuma kan kasihan masyarakat terdampak juga sekian tahun karenanya ya. Sekarang terkena dampak pandemi di luar itu ya. Oke, jadi itu semua harus diperhitungkan ya, aspek demografi berkaitan dengan usia penduduk ya, kepadatan penduduk, jenis kelamin, ras, etnis, suku ya, pendidikan, geografi, lingkungan geografi dan pendapatan. Nah, pendapatan tadi sudah saya singgung-singgung ya kan, umur segala macam ya kan. Sosiokultural berkaitan dengan nilai, kepercayaan dan gaya hidup masyarakat. Misalnya ya orang Indonesia lumayan religius ya kan, banyak
perusahaan-perusahaan menyebar karena banyak wanita muslim memakai hijab, jilbab ya. Jadi semua dipasang hijab, hijab, hijab ya. Kemarin saya beli mesin cuci heran juga ya. Ada khusus hijab katanya. Lah, mesin cuci apa yang hijab? Kalau sampo mungkin ada hubungan dengan hijab ya. Ini mesin cuci hijab. Ada hijab apa gitu di intinya. Maksudnya apa? Mungkin supaya bisa mencuci hijab kalian itu tidak terlalu keras kali ya. Karena mesin cuci kalau terlalu keras bisa rusak bahan yang lembut gitu ya. Oh gitu Pak. Pintar juga dia menyasar walaupun saya nggak yakin juga orang paham nggak ini ya. Kalau sampo mungkin buat mengurangi ini yang sesuai karena kalian tertutup jilbab mungkin ada mempengaruhi rambutnya dan sebagainya ya kan. Itu dia menyasar karena orang Indonesia seperti itu ya. Satu lagi yang orang Indonesia agak unik ya, mobil ya. Mobil seven seater itu unik orang Indonesia yang punya ya. Negara lain nggak kayu mobilnya 7 kursi. Karena orang Indonesia tuh family oriented ya. Kalau punya mobil harus sebisa mungkin banyak ikut kakek, nenek, paman, segala macam bisa ikut ke situ ya. Bisa ikut ke situ semua boleh ikut ya. Mobil yang banyak bisa muat itu akan laku. Tapi mobil cuman berduduk cuman dua laki bini ya, cowok cewek ya. Nah, ini yang egois dianggapnya. Mobil itu harus bisa mungkin sebanyak-banyaknya. Kalau perlu sekampungan bisa diikut. Nanti kalian wisuda bawa orang sekampung lagi ya kan. Itu karena orang yang paling ini kan Toyota ya. Toyota bisa menangkap orang Indonesia itu begini ya. Dulu dia bikin mobil Kijang itu hanya mobil pickup dulunya. Pernah lihat mobil Kijang kotak itu. Kijang yang bentuknya kotak begini ya. Jelek amat itu mobil pertama Kijang. Tujuannya waktu itu hanya buat mobil niaga, ngangkut-ngangkut barang ya. Terus dia melihat kecenderungannya dibikin pickup, ternyata banyak orang sekampung naik mobil itu. Ya nggak boleh kan naik mobil pickup di atas itu ya. Kenapa kita buat aja mobil seperti ini, minibus bentuknya, ya sehingga orang itu bisa banyak muatnya. Dibikinlah Toyota Kijang zaman dulu yang bisa muat 7 orang di dalamnya itu. Perkembangannya Kijang itu agak mahal, kemudian dibikinlah anaknya lebih kecil lagi, Avanza dan Xenia itu. Ya. Itu laku sampai sekarang. Nah, akhirnya merek-merek lain masuk. Mitsubishi masuk Expander, dulu ada Mitsubishi kuda, dulu menyaingi Kijang dia bikin kuda ya. Itu nggak ada menjangan, nggak ada dibikin dulu ya. Menjangan. Nggak sukses waktu itu dia bikin yang baru Expander ini. Kemudian masuk lagi pemain-pemain lain, ini barusan masuk Korea ya. Korea ini terlambat dan bikinnya ya. Hyundai apa namanya? Hyundai Stargazer itu baru ya. Terlambat dia masuknya. Jepang sudah lama bikin seperti itu, ya kan? Cina masuk juga ya, Wuling bikin apa namanya itu mirip seperti itu juga. Mereka pemain-pemain baru akhirnya ya. Nah sekarang dengar kabar Avanza sudah kalah ya sama mereka itu. Berarti pesaing barunya sudah bisa menangkap itu kemudian. Tapi merek Toyota sekian tahun berjaya karena dia bisa menangkap itu duluan. Ya. Jadi karena kecenderungan orang Indonesia yang family oriented ya. Dalam hal penggunaan kendaraan. Ya. Demikian juga penggunaan sepeda motor itu unik di negara ASEAN. Ya. Negara yang paling banyak sepeda motornya di Vietnam. Ya, pernah lihat nggak rekaman orang di Vietnam? Gila-gilaan orang naik motor di Vietnam itu. Karena semua kendaraan itu motor. Mobilnya cuma 1-2 biji aja. Ya. Sepeda motor maksudnya ya. Di negara kita juga sama. Ya. Karena memang harganya terjangkau. Sebagian masyarakat kita nggak mampu beli mobil. Mampunya beli motor saja ya. Ini motor banyak jadinya menyebabkan masalah lalu lintas dan sebagainya ya. Kemarin ada survei masyarakat Indonesia adalah negara yang paling malas jalan kaki. Setelah negara mana gitu loh, paling malas jalan kaki. Yang gimana jalan kaki? Jalan di luar itu panas, trotoarnya nggak enak gitu, mending naik motor. Bukan menyalahkan orang Indonesia, cuman memang kondisinya tidak sesuai ya kan. Kita ada yang jalan kaki ke kampus, rumahnya jauh doang sih. Jarang tapi jarang. Ya. Ada sih beberapa orang ya saya tahu ada beberapa orang jalan kaki dari rumah ya. Cuma kalau sebisanya ada numpang yang lain bisa lebih enak. Gitu. Cuma itu nggak enak betul ya jalan kaki. Ya. Saya di luar negeri sering jalan kaki karena iklimnya nyaman aja, dingin ya kayak ini ya kayak sekarang ini kan dingin-dingin begini enak jalan kaki sebenarnya ya. Tapi kalau sudah hari panas nggak enak. Di sana nggak ada sepeda motor ya, nggak ada ojek, nggak ada beca, ya berjalan kaki aja.
Sebelah ya. Ya itu ya, teknologi sudah ya. Kemudian ini saya lanjut lagi ya. Nah, apa namanya, perusahaan harus membuat semacam pemetaan seperti ini ya, untuk aging apakah ada kaitan dengan industri tertentu ya. Misalnya penduduk yang semakin tua itu berdampak pada industri berkaitan dengan kesehatan. Berarti perlu banyak industri kesehatan menanggapinya dengan membuat produk-produk khusus untuk orang tua ya. Sekarang ada khusus popok untuk orang tua, bukan hanya untuk bayi ya. Karena itu adalah konsumen-konsumen baru yang dulu tidak diperhatikan ya. Popok orang tua, kemudian kesehatan, bahkan spesialis dokter khusus orang tua ada, gerontolog namanya ya. Khusus dokter untuk orang tua, rumah sakit panti jompo ya. Kita belum banyak panti jompo, di luar negeri banyak panti jompo karena memang orang tua itu susah dirawatnya di rumah. Walaupun anaknya berniat baik, anaknya kadang-kadang punya keterbatasan ya. Membawanya lagi kalau terjadi sakit repot, mending ditaruh di panti jompo. Kita bukan, kalau di sana bukan kita membuang orang tua, enggak, katanya alasannya waktu saya tanya kan, kami bukan membuang orang tua kami ke panti jompo, cuman kami nggak mampu mengurusnya, secara kami juga bekerja dan sebagainya ya kan, ataupun ada yang mampu merawat tapi punya masalah kesehatan yang agak serius, repot juga nanti jatuh di kamar mandi lain sebagainya ya kan, mending dirawat di panti jompo, alasannya seperti itu ya. Kemudian itu untuk perawatan kesehatan secara umum, tapi untuk produk bayi kalau di Jepang mungkin nggak banyak laku ya, karena bayinya sedikit. Bayinya sedikit ya, makanya perusahaan Jepang kayak itu banyak pindah ke sini ya kan. Di Jepang udah nggak laku lagi produk bayinya, pergilah ke sini ya kan. Ada merek-merek Jepang kayak apa itu kan sudah ada di sini ya. Kemudian semakin banyaknya pendapatan tadi, rising affluence itu semakin sejahtera masyarakat itu banyak ya kan. Makan fast food ya kan. Nah ini pets dan supply ya, upskill pets, makanan hewan peliharaan ya. Terus investasi ya, broker services berkaitan dengan investasi. Karena banyak duit, orang harus di mana menaruh duitnya, itu peluang buat perusahaan-perusahaan investasi ya kan. Kemarin aja saya didatangi mahasiswa sebagian yang sudah lulus di bank, datang dua ini, buka pak, buka rekening, buka ini pak, aduh banyak duit kak saya ini datang terus nih. Ini kada banyak duit, dosen ini kada banyak duit, kenapa kamu datangi juga ke sini? Anu pak, harus target kami gini gitu. Ya. Dalam hati dipikir banyak duit, padahal saya bukan pengusaha, nggak ada duit miliaran saya. Tapi kalau batu-batu ya berapalah semampu saya, ada berapa juta gitu kan. Saya ngaku nggak, bukan orang kaya, saya bilang gitu kan. Saya nggak kaya gitu. Ya. Tapi itu tadi dia anggap ada kelebihan uang, dia tanginya ya kan gitu. Kemudian sosiokultural, kalau ada wanita pekerja itu berarti apa? Wanitanya punya duit ya, bisa beli belanja mereka sendiri ya kan, pakaian ya, berarti itu positif buat perusahaan-perusahaan pakaian ya, karena sekarang perempuan punya duit sendiri yang bisa dia belanjakan untuk dia sendiri ya. Kemudian produk-produk bikin kue, bikin roti, kada payu, wanita begawi di kantor. Teman-teman saya yang dulu itu hanya satu orang yang bergelut di bidang perwadaian. Ya. Yang lain, kada bisa aku olah wadai, coba aja ngolah aja. Ada bakat aku ngolah wadai, kamir wadainya. Jadi yang produk-produk roti, membuat kue segala macam mungkin tidak banyak kalau wanitanya kerja ya, kayak produk-produk masakan. Tapi sekarang beda ya, waktu kita pandemi ibu-ibu kembali ke dapur ya. Karena yang nggak di kantor, kerjanya di rumah. Ya. Akhirnya ibu-ibu kembali ke dapur, terus produk-produk berkaitan dengan taman, tanam-tanaman di rumah mulai laku ya, karena dia di rumah kita nih. Ini kecenderungan 2-3 tahun ini aja sih ya. Tapi begitu mereka kembali ke kantor, kalian kembali kuliah di kampus ya kan, nggak tahu urusi lagi tuh wadai-wadai di rumah, tanam-tanaman di rumah sudah kering-kering nggak terawat lagi. Nah itu kemudian juga semakin peduli terhadap kesehatan dan kebugaran ya, produk-produk makanan sehat segala macam ya. Itu fitness center, banyak pergi ke fitness ya. Sekarang itu yang goes-goes sepeda-sepeda itu ya, banyak yang
main sepeda segala macam itu mahal itu ya. Ada yang suka goes di sini, yang punya sepeda, yang punya sepeda itu nggak ada yang harganya 1 juta ya. Sepeda yang bagus tuh berapa? Itu lebih mahal dari sepeda motor yang bagus tuh. 25 juta, 30 juta. Tapi mau aja beli mereka ya, ada aja duitnya. Saya beli sepeda ontel yang biasa itu aja, yang kemahalan beli macam-macam ya. Tapi kalau ada duitnya silakan aja ya kan. Nah itu ya sekilas. Nah, digital ekonomi ini amat mempengaruhi, sudah kita bahas ya, karena digital ekonomi ini berdampak serius terhadap globalisasi bisnis. Ya, bisnis tidak hanya lokal tapi belum mengglobal karena teknologi digital. Kemudian market itu disintermediasi karena sekarang karena teknologi digital itu peran perantara tadi akan dihilangkan ya. Perantara atau intermediasi tadi dihilangkan, yang semacam tengkulak, semacam pedagang perantara itu antara kalian dengan end user bisa berhubungan langsung ya. Jadi memotong habis mereka yang ada di tengah-tengah itu, yang ya calo, makelar dan sebagainya sebenarnya nggak ada tempatnya lagi karena sekarang antara produsen dan konsumen bisa terhubung langsung ya. Kami pernah diskusi mengenai penggunaan aplikasi e-commerce untuk semacam industri pertanian. Saya pernah nanya, itu gimana kalau kita menjual ini langsung dari petani ke konsumen di rumah? Tengkulak di pasar itu gimana pedagang itu? Ya terjungkir balik Pak piring nasinya. Harusnya memang dalam kecenderungan digital memang tidak bisa dihindari ya. Mereka hanya menjadi mencari untung di tengah-tengah, itu akan hilang nantinya ya. Karena dalam kondisi sekarang pun mereka itu yang kebanyakan mengambil, makanya petani kita nggak sejahtera karena itu tadi itu tengkulaknya bermain di situ ya, bahkan di ijon segala macam sama mereka, dimain-mainin sama mereka, kasihan sekali petani itu ya. Penggunaan aplikasi perdagangan untuk pertanian sebenarnya amat membantu, cuman banyak hambatan di lapangan ya. Timbul si petaninya nanti dipukuli sama tengkulak itu karena jual ke tempat lain, repot juga ya kan. Itu yang harus masalah sosial perlu diatasi berkaitan dengan penggunaan itu. Kemudian juga teknologi digital mampu mengurangi intensitas aset dalam operasi bisnis karena sebagian besar pekerjaan bisa dikerjakan oleh pihak luar, yang mengurangi perlu adanya investasi yang mahal dalam operasional berkaitan dengan riset dan pengembangan, teknologi infrastruktur, pabrik dan sebagainya. Orang nggak perlu punya pabrik sendiri, ya kan? Kalau pengen seperti ini, silakan orang lain orderkan ke tempat lain, kerjakan sendiri. Ya. Nggak perlu kita punya pabrik. Ya. Kemudian customer juga semakin tinggi harapannya. Ya. Coba lihat waktu kalian belajar daring di komentar-komentarnya itu. Ya. Ini lambat, gini itu, ini produknya dipoto, ini jelek sudah terkupas gini gitu kan. Oh, berarti mau-maunya mereka harus dituruti ya kan. Kalau apa-apa, kalau Bapak Gojek pun sekalipun dapat bintang 1 kalau orang yang nggak becus melayani ya, itu sudah keinginan customer tuh difasilitasi betul-betul karena mereka mampu menyalurkan itu. Kalau metode biasa mungkin orang nggak bisa langsung kayak gitu ya. Sekarang orang gampang aja menulis gini, pelayanannya tidak bagus, tidak nyaman gitu kalau macam ya. Kemudian teknologi internet juga memungkinkan adanya produk tertentu yang bisa difasilitasi dengan teknologi internet. Ya. Nah, proses tadi akan lebih mudah ya dalam rangka membuat tadi akan lebih mudah kalau kita melakukan data analitik. Data analitik itu proses memeriksa data yang sangat besar untuk menangkap pola yang tersembunyi, market kecenderungan pasar dan kesukaan pelanggan. Nah itu ya kita bisa membuat data analitik dari situ. Karena berguna sekali data analitik dalam kita melakukan forecasting. Ya kan? Oke ya itu. Jadi kecenderungan pernah saya jelaskan kalau misalnya masuk ke pasar Banjarmasin, kecenderungan di Banjarmasin seperti apa, itu lebih bagus kalau kita membuat data analitik bagaimana pola konsumsi masyarakat Banjarmasin misalnya. Apalagi kalau produk itu menyasar pasar sini secara lebih spesifik ya. Misalnya Starbucks buka di sini ya, apakah dia sudah riset khusus tentang itu? Saya yakin sudah melakukan data analitik paling tidak ya, karena dia perusahaan besar ya. Oke. Kemudian lingkungan kompetitif. Nah, lingkungan kompetitif terutama dalam rangka kita melihat ancaman ya.
ancaman. Suatu perusahaan itu beroperasi dalam satu industri. Ya, industri adalah sekelompok perusahaan yang memproduksi barang jasa yang sama. Ya. Sedangkan lingkungan kompetitif adalah faktor yang mempengaruhi industri yang dapat berdampak pada strategi perusahaan, lingkungan kompetitifnya. Nah, perusahaan harus mampu menilai itu. Ya. Ini adalah panduan oleh Porter. Porter itu profesor dari Harvard, Michael Porter namanya. Ya. Dia membuat ada 5 katanya, 5 model di mana ada kekuatan kompetitif, ya, yang harus perusahaan perhitungkan. Jadi 5 kekuatan kompetisi industri ini adalah alat yang digunakan untuk memeriksa seberapa jauh lingkungan kompetitif perusahaan pada tingkat industri, terutama kemampuan perusahaan menetapkan harga dan meminimalkan cost. Ya. Ada 5. Ya. Pertama, ancaman adanya pendatang baru. Ya. Kalau ternyata orang mudah masuk dalam industri itu berarti semakin banyak saingannya, ya kan? Industri makanan kuliner misalnya itu semua orang bisa memasak, semua orang punya tempat bisa jualan, tidak ada dibatasi, ya. Makanya kalau bergerak dalam industri kuliner harus sadari bahwa pemainnya banyak dan siapapun boleh bisa bermain di situ, tidak ada batasannya. Tapi misalnya ya industri berkaitan dengan ini misalnya memproduksi barang-barang teknologi seperti ini, ya itu punya hambatan alamiah. Anda harus punya produk yang benar-benar canggih baru bisa bermain di sini. Ya. Ada hambatan yang memang melekat di situ dan ada hambatan lain berkaitan dengan jenis industrinya. Ya. Perlu ada modal besar misalnya ya, membuat pabrik dulu segala macam. Jadi hambatan, nggak semua orang bisa ke situ. Cuman kalau industri tertentu yang modalnya nggak terlalu banyak, lumayan bisa masuk di situ. Ya. Itu pertama ya. Ini gambar seperti ini ya, 5 ya. Jadi ada potential entrance, pemain baru, pendatang baru ya. Kemudian itu bisa dalam bentuk barang yang sama atau bisa juga barang substitusi ya. Barang substitusi yang menggantikan yang ada sekarang ya. Dulu kantor pos tadi nggak memperhitungkan bahwa teknologi digital menjadi kompetisi buat dia ya. Ternyata produk surat dan lain sebagainya bisa digantikan sama email, sama instant message, termasuk aplikasi instant messages. Ya. Dia dulu nggak mengira, itu ternyata bisa mensubstitusi surat fisik tadi dalam bentuk digital. Nah, dulu nggak pernah diperhitungkan seperti itu. Ya. Itu potensial entrance. Ya. Kemudian dari sisi 2, supplier dan buyer juga kita harus perhitungkan. Ya. Supplier itu memasok barang di kita. Ya. Berarti dengan kata lain kita tergantung oleh dia. Ya. Kita meminta bahan baku, bahan mentah, bahan pendukung, dan jasa-jasa lainnya kepada pemasok. Ya. Kalau pemasok nggak mengirim barang ke kita, matilah kita. Ya kan? Berarti kita harus menjalin hubungan baik dengan supplier. Ya. Karena dia bisa merupakan kekuatan yang menentukan kelanjutan bisnis kita. Ya. Kemudian sisi satunya lagi pelanggan, buyers, consumer, ya itu yang menentukan pendapatan kita dari mana, ya. Kalau ternyata pendapatan konsumen kita semakin berkurang, semakin tidak meminati produk kita, berbahaya kita, ya. Tidak meminati lagi, ya kan, jarang datang, datang sekali dan tidak pernah datang lagi, ya. Atau datang tapi jarang-jarang. Nah, ini tanda-tanda berbahaya. Kenapa nih harus disadari betul ya. Perusahaan akan berbahaya kalau tidak bisa menjalin hubungan baik dengan pelanggannya. Ya. Kemudian tadi ada pendatang baru dan ada substitusi. Sorry tadi saya campur aduk ya. Ada yang sifatnya pendatang baru dan ada ancaman karena produk substitusi. Pendatang baru itu pendatang yang memberikan barang dan jasa yang sama. Ya. Sedangkan substitusi barang yang tidak sama tapi bisa menggantikan produk dan barang dan jasa kita. Ya. Yang tidak secara langsung bersaing dengan kita, cuma ternyata mengambil alih barang milik kita itu. Ya. Kemudian terakhir itu kekuatan kompetisi di dalam itu sendiri, ya, intensitas persaingan di antara industri mereka sendiri. Ya. Misalnya ya, saya dengar Indosat
penyedia penyedia jasa telekomunikasi itu agak mengurangi PHK dan sebagainya ya. Kalah bersaing di Indonesia ya, agak kurang sukses. Padahal Indosat dulu milik negara, cuman sama negara pernah dijual ke pihak asing, diambil sama perusahaan mana gitu, perusahaan Arab kan sekarang ya. Eh, apa persaingannya sangat keras di dalam provider telekomunikasi itu. Ada pemainnya, ada di situ, ada Telkomsel yang paling besar, ada Excel, ada apa lagi, Tri, ada apa lagi, Axis ya, kemudian Smart Friend, kemudian Irido-nya Indosat ya. Yang menang kelihatannya Telkomsel sama Excel yang masih ini ya. Sangat keras itu kan. Telkomsel itu bisa unggul kenapa? Karena dia memang sudah eksis terlebih dahulu ya. Pemainnya nggak banyak ya, karena ini industri yang sangat padat modal. Ya, nggak semua orang bisa bermain di situ, jadi pemainnya tidak banyak ya. Dan secara substitusi sekarang belum tergantikan karena mereka pemegang utama teknologi digital, providernya belum ada substitusinya kira-kira pantas sekarang, dan itu kayaknya terus-menerus akan ini. Bahkan dia mau mensubstitusi produk lain, TV, radio, apa segala macam tergantikan sama dia. Tapi persaingan di dalam itu sendiri sangat kuat ya, dan pemain utama unggul karena dia pertama punya infrastruktur yang sangat luas, punya kalau Telkomsel itu menang karena dia nyantol di Telkom ya. Telkom tuh induk perusahaan dia, Telkom punya anak Telkomsel ya. Telkom tuh perusahaan negara yang dulunya memegang perteleponan ya, telepon yang pakai jalur kabel ya. Bahkan Telkom dulu punya satelit Palapa ya. Karena Indonesia ini negara sangat luas, pakai kabel nggak bisa, pakailah satelit. Negara berkembang yang paling pertama punya satelit itu kita ya. Bikin satelit Palapa tahun 76 itu ya. Itu sudah lama, tradisi sudah ada. Nah, begitu Telkomsel buat anak perusahaan, dia memanfaatkan itu. Jadi dia punya keunggulan di situ. Infrastrukturnya sangat luas yang tidak bisa disaingi oleh orang lain ya. Sampai sekarang dia pemain utama di situ. Dan persaingannya ketat di situ ya. Dari sisi supplier, buyer relatif sama tadi ya, entrance-nya tidak ada ya. Itulah kenapa posisi Telkomsel sangat kuat ya kalau di industri telecommunication provider ya. Ya walaupun mahal ya, tapi ya karena dia punya keunggulan, suka-sukanya aja mahal-mahalin ya kan. Toh orang beli ke kita juga ya. Kenapa dia berani menetapkan harga mahal? Karena dia merasa kuat. Pesaing dia terpaksa bermain di harga yang agak murah ya. Karena tidak bisa nyaingi Telkomsel dalam kekuatan yang lain ya. Sinyalnya suka hilang-hilang karena memang cuma terbatas lokasinya di titik tertentu ya. Itu. Jadi walaupun dia bukan industri monopoli, tapi Telkomsel bisa sembarangan netapin harga karena dia punya keunggulan ya. Keunggulan tertentu yang di SWOT analisis dia menang banyak di situ ya. Nah, jadi kita harus menentukan apakah perusahaan aman secara kompetitif, memperhitungkan 5 hal ini ya. Jadi pertama, adanya pendatang baru itu akan membuat laba perusahaan akan tergerus karena adanya pesaing baru. Ya. Kita tidak lagi bisa menjual banyak ya, labanya berkurang ya, itu bisa ini ya. Ada 6 kemungkinan sumber entry to barrier ya. Barrier to entry itu maksudnya halangan seseorang masuk ya. Pertama, economies of scale ya. Hitungan kuat-kuatan skala. Jadi ada skala besar, ada skala kecil ya. Mungkin industri tertentu ada yang perlu skala besar, yang modal besar tadi itu nggak bisa sembarang orang masuk. Tapi kalau misalnya industri makanan, rumahan itu skala kecil saja bisa orang masuk ya. Semakin banyak skala, semakin kecil skala ekonominya, umumnya akan semakin ringan hambatan economy of scale-nya. Kemudian produk differentiation ya, ada produk tertentu yang sulit sekali disaingi karena dia punya kekuatan merek dan pelanggannya setia sekali. Nah, berarti susah orang masuk ya. Susah orang masuk. Contohnya apa? Merek yang sangat kuat, orang lain susah menyaingi. Apa contohnya? Apple. Ya, salah satu ya.
terpaksa saingan Apple nggak bisa bermain di itu ya. Dan tapi Apple tuh ada strategi tertentu jadi membuat differentiation ya. Dia produknya memang unik sekali ya, orang sulit bersaing ya. Akhirnya pesaing-pesaing dia mengambil cara lain ya, ya. Dia bisa masuk saja, tetap aja industri dia bisa masuk, cuman dia tidak bisa menyaingi di situ. Ada lagi contoh lain. Yang sederhana aja, misalnya produk sampo, sabun gitu. Apa yang kuat? Hah? Produk-produk Unilever itu kuat ya. Unilever itu kan punya Pepsodent ya. Pepsodent itu kan mereknya sudah lama sekali ya, udah lama sekali dari sejak saya belum lahir sudah ada merek itu ya. Orang taunya Pepsodent aja. Walaupun sekarang kita odol itu merek dulunya ya. Sekarang nggak ada lagi odol itu ya. Aqua ya Aqua orang menyebut Aqua padahal mereknya lain. Itu 1 galon Aqua nggak mungkin prop sorry prop lain Aqua. Apa namanya? Tapi orang lain bisa aja masuk ya. Tapi belakangan Aqua nggak terlalu menang karena mahal ya. Produk lokal lebih murah ya, karena airnya dari sini. Kalau Aqua kan ngambil dari Jawa, airnya dibawa ke sini produknya mahal. Ya. Itu barrier to entry-nya nggak terlalu ini karena keunggulan merek kalah sama keunggulan yang lain ya. Kemudian ada juga capital requirement, tadi perlu modal besar ya kan, perlu modal besar. Kalau economy of scale itu kemampuan menghasilkan produk yang lebih murah kalau skalanya besar ya. Kemudian ada lagi switching cost, kita pindah ke lain produk itu menyulitkan kita sehingga orang nggak bisa pindah ya. Switching cost ya. Kemudian ada akses distribusi channel ya. Dia tidak bisa masuk karena tidak punya channel untuk distribusi, seperti itu bisa ya. Atau ada ketidakunggulan karena biaya ya, karena ada biaya, cost. Itu dari sisi barrier to entry ya. Kemudian ada lagi sisi kekuatan kita terhadap supplier ya, yaitu ancaman dari supplier yang bisa membuat memaksa harga ya. Kita punya kekuatan terhadap buyer dengan cara ini buyer ini buyer itu adalah pelanggan ya. Bagaimana kita bisa punya kekuatan terhadap pelanggan kita ya. Kita bisa menetapkan harga ya. Kita dengan pelanggan kita punya kekuatan apa tidak ya. Itu. Kemudian kalau dari sisi supplier kita punya kekuatan daya tawar nggak ya, di mana supplier itu bisa menaikkan harga sesuka-sukanya dengan mengurangi kualitas ya. Ini terbalikan dengan buyer ya, kita akan berbahaya kalau menghadapi supplier yang menaikkan harga dengan sesuka-sukanya, memberikan barang dengan kualitas lebih rendah. Tapi kita akan menghadapi posisi sulit dengan pelanggan kalau pelanggan itu memaksa menurunkan harga dan meminta harga yang kualitas yang lebih tinggi. Terus bagaimana? Ya kita harus sebisa mungkin menang terhadap keduanya ya. Kita menang terhadap pelanggan, kita menang juga terhadap supplier ya. Kita akan ada posisi berbahaya kalau kita hanya supplier khususnya didominasi oleh hanya dari sedikit perusahaan. Ya. Kalau kita hanya bergantung pada satu pelanggan saja ya. Ini pernah kita bahas di mata kuliah SIA kalau nggak salah ya. Kalau kita akan membahas proses pembelian, ya, purchasing bisnis ya. Di sana kita pelajari perusahaan akan mengalami risiko besar kalau dia hanya punya sedikit supplier. Kalau dia menghentikan menjual sama kita ngambil dari mana? Repot nanti. Jadi perusahaan harus
apa membuat dia jangan tergantung hanya di satu atau dua perusahaan, sehingga kalau terjadi apa-apa bisa ya. Dan juga kalau kita sangat bergantung sama mereka, mereka bisa sembarangan menetapkan harga, kualitas dan syarat-syaratnya ya. Kemudian supplier juga tidak berkewajiban ya untuk mengganti produk dan jasa itu. Kemudian juga bisa dianggap sebagai pelanggan yang tidak penting buat mereka, tidak perlu dilayani. Kemudian bisa juga apa namanya, misalnya Indofood ya, Indofood itu kan bergantung pada gandum, berarti dia punya risiko besar dalam hal gandum tadi itu ya. Makanya Indofood tidak hanya bergantung pada satu negara, macam-macam negaranya, jadi satu nggak bisa, yang lain bisa supply dan sebagainya ya. Bahkan saya dengar negara Amerika Selatan berhasil mau nawarin juga kalau dari Ukraina nggak bisa beli dari mereka dan segala macam. Bikinlah penawaran itu banyak sehingga kita punya banyak pilihan ya. Dan kalau misalnya itu bagian utama input bisnis kita itu harus jadi risiko utama di situ ya. Kemudian ada juga dari sisi pelanggan ya, kita buat pelanggannya itu setia sama kita ya, macam-macam caranya ya, dibikin apalah, susah pindah ke lain merek lah, kita punya banyak profit dari situ ya kan itu ya. Kemudian dari sisi produk substitusi harus kita sadari apa saja produk substitusinya ya. Jadi produk substitusi produk atau jasa di luar industri yang juga melayani kebutuhan pelanggan yang sama yang dilayani oleh perusahaan. Intensitas persaingan itu tergantung dari berapa banyak pesaingnya. Kemudian kalau industri itu mengalami penurunan pertumbuhan, berarti semakin kecil kue yang dibagi, berarti persaingannya semakin ketat. Kemudian kalau biaya fixed cost-nya semakin tinggi menyebabkan adanya excess capacity, kemudian kurangnya diferensiasi antar produk, kemudian kapasitas peningkatannya, kemudian sulitnya untuk keluar ya, high exit barrier ya, kita sulit untuk keluar, berpindah dan sebagainya ya. Nah itu kira-kira yang ini kan ya. Nah ini perusahaan harus membuat analisis semacam ini ya, apakah di dalam kelima kekuatan tadi perusahaan posisinya rendah atau tinggi, mas kekuatannya. Dia harus bisa menilai kekuatannya rendah atau tinggi supaya melihat kemampuan perusahaan menghadapi kekuatan-kekuatan persaingan tadi ya. Ya itu ya kira-kira kondisi eksternal yang harus kita inikan juga. Nah kita harus berdasarkan tadi harus kita buat ya, perusahaan harus seimbang ya antara supplier dan customer dia, dan antara produk substitutor dan produk komplementor ya. Substitutor itu yang bisa menggantikan, komplementor produk yang bisa melengkapi ya. Itu yang harus dipikirkan juga. Ya itu terutama untuk hari ini ya, berkaitan dengan kekuatan kompetitif ya. Nah, coba ya juga setelah ini ya, memakai perusahaan yang sama seperti yang sudah kalian kerjakan, coba lakukan analisis lingkungan eksternal. Ya, nanti saya tuliskan ini, saya secara lisan dulu aja saya ungkapkan. Pertama, membuat SWOT analisis. Ya. Terutama SWOT-nya itu kita fokuskan dulu ke O dan T dulu, opportunity dan threat. Ya. Threat bisa kita buat berdasarkan analisis 5 kekuatan tadi itu. Ya. Kemudian dibuat juga lingkungan umumnya seperti apa yang berdampak ke perusahaan. Ya. Kekuatan demografik, sosiokultural, kekuatan ekonomik, dan kekuatan global.
ya lingkungan global apakah berdampak masing-masing itu ya. Nanti saya bikinkan itunya apa ya, diagramnya kalian harus isi ya supaya memudahkan melakukan analisis itu ya. Nanti kita diskusikan di minggu depan mengenai ini ya. Sebenarnya posisi perusahaan itu seperti apa ya? Secara eksternal ya. Apakah dia cukup baik ya? Cukup baik secara strategis ya. Secara konsep cukup baik. Karena berbagai macam strength yang dia punya. Dan tapi untuk kasus ini kita khusus hanya mengamati ekonomi dan trade saja. Yang SW-nya kita tinggal di analisis internal, kekuatan keuangan kita. Tapi sekarang kita hanya lihat eksternal saja, terutama fokus di 5 kekuatan tadi ditambah dengan beberapa faktor-faktor umum yang umum. Biasanya bisa di 50 tahun ada semua uraian, cuma kalian lihat saja ada garis uraian, kalian mampu, kalian masuk. Semuanya ada penjelasan biasanya di 50 tahun. Karena secara objektif menguraikan masing-masing. Baca lagi laporan tahunan kita pahami betul bagaimana dia menanggapi lingkungan kesemuanya. Nanti saya minta akan melakukan diagram isi mana ada kuota contoh yang ini. Ini penting ya karena kalian bisa melakukan analisis perusahaan ya kan, apalagi kalau kalian menjadi investor dan sebagainya ya kan, itu mengenali apakah perusahaan ini punya keunggulan itu penting ya, apakah dia punya kekuatan terhadap daya saing dia itu penting ya, karena dari situ kita bisa melakukan assessment penilaian ya, apakah perusahaan ini layak diberikan investasi di situ. Kalau kalian masuk ke pasar modal ya, menjadi investor itu wajib kita tahu bisnisnya seperti apa. Wajib kita tahu bisnisnya seperti apa. Karena kita investasi yang baik itu adalah bukan investasi sementara ya. Investasi yang lahir dari kita mengenal bisnisnya dengan baik. Nah, salah satu cara mengenal bisnisnya adalah seperti ini. Kita harus paham betul perusahaan itu termasuk lingkungannya. Nanti kalian bisa beri seperti ini ya, tanda-tanda seperti ini ya, dengan sedikit penjelasannya seperti apa. Kemudian yang tadi itu ya 2 slide ini aja saya minta ya. 2 slide ini seperti ini, satu checklist competitive analysis, kemudian checklist untuk lingkungan umum ya. Lingkungan umum, nah seperti ini ya, lingkungan umum seperti ini. Apakah positif, netral atau negatif ya? Untuk masing-masing bentuk demografik ya. Kalian kan ada yang industri alat berat, yang industri alat berat mana yang berdampak ya? Adakah berkaitan dengan, karena industri alat berat itu kan berkaitan dengan supplier mesin ya, itu tidak langsung berkaitan dengan demografik sebenarnya. Sosiokultural tidak selalu ya. Mungkin teknologi ada, kemudian politika legal terutama karena konsumen kita kebanyakan itu perusahaan-perusahaan pertambangan, kemudian perusahaan-perusahaan produksi mungkin ya itu berkaitan dengan aturan pemerintah kebanyakan mungkin dari sisi ekonomi ada, dari sisi ekonominya, sisi ekonomi terutama ya. Tolong diidentifikasi, tiap perusahaan akan beda-beda ininya ya, ininya. Kalau tidak ada kaitan dikosongin saja ya. Kalau ada kaitan utamanya kalian beri jangkauan yang mana, beri penjelasan nanti ya. Seperti itu ya. Jadi semacam analisis awal ya, analisis awal, impact analysis general environment trend ya, untuk industri yang Anda geluti ya. Misalnya apa ini yang sudah muncul ya, sudah muncul. Itu berkaitan dengan kesehatan kan ya, itu berarti berkaitan dengan demografik ada ya, sosiokultural ada ya kan, political legal ada dalam aturan berkaitan dengan obat-obatan, teknologi apalagi karena dia concern terhadap itu, ekonomi juga berdampak ya. Jadi kalau produk kayak tadi mungkin semua aspek ada kaitan ya kan, tapi kalau industri alat berat mungkin tidak semua tidak semua aspek berkaitan ya. Tapi kalau berkaitan dengan konsumer langsung ya tergantung dari produknya
bila dikonsumsi oleh end user, maka semua aspek akan dipertimbangkan. Ya. Tapi kalau barang mesin, peralatan mungkin tidak semua berhubungan dengan customer, hanya berkaitan dengan industri tertentu saja. Industri pertambangan, ya pertambangan mungkin tidak menyangkut demografi, ya kan, tapi menyangkut sosiokultural, political, legal, teknologi dan ekonomi, ya. Sosiokultural terutama tentang apakah masyarakat menentang atau tidak industri pertambangan. Kemudian political, legal berkaitan dengan izin dari pemerintah, izin lingkungan dan sebagainya. Teknologi, kalau misalnya ternyata kita punya produk substitusi untuk produk tambang, ya, apa substitusinya buat batu bara di masa depan? Orang memakai energi baru dan terbarukan, listrik yang berasal dari sumber energi yang baru dan terbarukan, seperti misalnya air, PLTA, tenaga surya, tenaga angin, tenaga panas bumi, tenaga nuklir, itu terbarukan. Terbarukan, kalau kita nggak berani memakai itu, banyak yang memakai terbarukan. Karena partikel nuklir sebenarnya ada di alam, di teknologi itu yang agak susah, buat fusi nuklir dan sebagainya. Jadi kecenderungan seperti itu ya, kemungkinan pemerintah pun meramalkan sampai tahun 2050 mendatang itu konsumsi maupun produksi batubara akan menurun separuhnya. Nanti bersama tambangan batubara siap-siap, seluruh ikan, industri perkebunan, kelapa sawit. Ada nggak yang ambil perkebunan kelapa sawit di sini perusahaannya? Nggak ada. Banyak perusahaan perkebunan. Perkebunan kelapa sawit itu kan satu sisi produknya itu bisa menjadi apa itu namanya yang dijadikan bahan bakar sawit, apa namanya bukan biosawit, biosolar ya, biosolar, bioenergi, ya, minyak sawit dijadikan minyak bakar mesin buat bensin dari minyak sawit, biosolar, apa namanya itu. Nah, itu produk substitusi mengganti itu, cuman rebutan ya kan, minyak sawit banyak dipakainya untuk minyak goreng, untuk produk kimia dan sebagainya banyak dipakainya, dia bersaing dan orang menganggap itu tidak terlalu bagus karena harus bergantung pada tanaman, ya. Lebih bagus bergantung pada sesuatu yang mudah diproduksi dan tersedia di alam gitu. Nah, coba kalian bikin semacam itu ya, nanti kita diskusikan secara detail minggu depan ya. Seperti apa konkretnya ya. Oke, itu ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bisa dikerjakan ya? Bisa kerjakan, kita bahas minggu depan ya. Lebih konkretnya akan kita